lagi salam. Wow, mana suaranya sekali lagi salam. Lambaikan tangan dong untuk Tuhan. Semuanya mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita menerima Roh Kudus dari Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua datang di tempat ini bukan karena kewajiban. Tapi ada hati yang rindu, ada hati yang haus menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang kami hauskan dalam hidup kami adalah hadirat Tuhan. Tuhan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal yang kami lalui selama 1 minggu ini. Kalau kami boleh datang, karena kami masih percaya bahwa Roh Tuhan tercurah bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menjamah melawat setiap hati kami. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melawat setiap hidup kami. Kiranya ada yang mengganggu ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Kuasa Tuhan terlebih besar. Roh Tuhan memenuhi setiap hidup kami. Roh Tuhan tercurah bagi tempat ini, bagi setiap orang yang boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati kami terbuka hanya untuk Tuhan saja. Tuhan, fokuskan pikiran kami, fokuskan hati kami. Kiranya segala problema, masalah yang kami alami selama 1 minggu ini, dalam nama Tuhan Yesus ada solusi, ada pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
kemuliaan bagi Tuhan.
setiap hidup kami. Biarlah roh-Mu tercurah bagi kami semua. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi salam. Mari kita bersuka cita, kita katakan roh Tuhan tercurah bagi kita. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi satukanlah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi semua bangsa kan mengaku. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah roh Tuhan memenuhi setiap kita yang hadir di tempat ini. Dan biarlah setiap kerinduan kita dilawat oleh Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Saatnya kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia akan memulihkan, Dia
Datanglah kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup
kami mengucap syukur buat hidup ini anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan memberikan kehidupan buat kami. Dan sore ini kami mohon teduhkan hati kami, teduhkan pikiran kami. Kiranya Roh Allah yang menguasai kami, yang mengendalikan seluruh perasaan hati dan pikiran kami. Kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan Kau berkata-kata. Buka hati kami, Roh Allah yang memberikan pewahyuan, supaya kebenaran itu tidak sekedar lewat. Firman itu hidup dan berkuasa dan bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati, pikiran kami dan perasaan kami sepenuhnya hanya tertuju kepada pemberitaan firman-Mu, dan firman akan bekerja mengerjakan bagiannya bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Kita langsung saja buka kitab Kisah Rasul. Saya akan masih melanjutkan khotbah saya minggu lalu. Tapi saya khotbah tapi bukan di sore ya. Tidak apa-apa karena ini juga satu bagian potongan yang tidak sambung ya. Menjadi dan menjadikan murid. Kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ada di sini ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ini kitab Injil Lukas itu mencatat semua yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Karena Injil Lukas diakhiri dengan ayat maka terangkatlah Yesus ke surga. Lukas 24 ayat 50, 51, 52 ya. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada hari ketiga Ia makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, seperti orang tua yang mau pergi kan gitu ya. Biasanya itu kan titip pesan-pesan penting kepada orang di rumah gitu ya. Pasti dipilih yang paling penting apa kan gitu. Nah, sebelum Yesus naik ke surga dari sejak kebangkitan, minimal 3 hal penting yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya waktu itu. Ya.
dari kebangkitan sampai dia terangkat ke sorga. Hal-hal penting apa yang dikerjakan oleh Yesus? 1, tadi dikatakan 40 hari ia menyatakan bahwa ia hidup. Saudara, ini penting. Kenapa penting? Iman Kristen dibangun di atas kebangkitan Yesus. Kalau dia mati tidak bangkit, dia sama dengan yang lainnya. Sebab itu kredo, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa dia sudah dibangkitkan, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dia hidup itu penting. Itu makanya dikatakan kalau cuma satu saksi kurang, makanya dia ketemu siapa lagi sampai 40 hari, dari satu orang, dua, akhirnya banyak orang, untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar hidup. Itu bukan halusinasi, bukan bayang-bayang. Karena pertama waktu dia murid siapa? Yang perempuan ya, Maria Magdalena bercerita bahwa Yesus bangkit itu kayak ngomong kosong kan begitu. Tapi dia percaya gitu, dan ternyata perlu dibuktikan untuk menyatakan bahwa dia memang hidup. Jadi memang ini penting. Makanya sebelum dia naik ke surga, waktu dia bangkit, ini penting ini. Dia kasih tahu orang, aku udah bangkit, aku hidup. Dan aku ini Tuhan, bukan seperti yang lain. Yang kedua, berbicara tentang kerajaan Allah. Ini juga pesan yang disampaikan penting. Kenapa? Konsep kerajaan Allah yang berbeda, yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan konsep kerajaan Allah menurut Yesus. Itu sebabnya mereka harus diluruskan, gitu saudara. Pemikiran Yahudi, mereka ini umat pilihan Allah, keturunan Abraham, sudah dipilih, bangsa yang dipilih. Jadi mereka merasa sudah pasti mereka ditentukan untuk mendominasi dunia ini, karena memang pada waktu itu juga ada janji bahwa akan ada penyelamat dari generasi keturunan Daud. Tapi di pikiran mereka kerajaan secara politis. Namun sejarah membuktikan bahwa orang Yahudi tidak pernah berada pada posisi kemenangan di bidang itu, bukan? Kerajaan diporak-porandakan oleh kehadiran Babel, Raja Asyur, Raja Medi dan Parsi, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, semua menjajah. Nah, bahkan kalau dikatakan bahwa sampai sekarang kan belum sungguh-sungguh gitu ya. Makanya ketika Yesus datang, mereka berharap mereka orang Yahudi akan menang secara politis, mengalahkan Romawi. Sebab itu ketika Yohanes Pembaptis, saya sudah jelaskan itu, datang dan dia ada di hukuman, dia nyuruh muridnya, suruh tanya sama dia, engkaukah itu Mesias itu, atau aku harus menunggu yang lainnya? Karena ditunggu loh, kok ternyata saya malah masuk penjara. Kok enggak seperti yang saya bayangkan nanti kita akan mencapai kemenangan. Makanya ada muridnya yang juga bilang, guru nanti di dalam kerajaan kau satu di kiri satu di kanan, kan begitu. Itu yang mereka pikirkan, sehingga ini sangat penting saudara. Karena ini yang membuat mereka sebagian masih menanti Mesias. Mereka tidak percaya Yesus. Kenapa? Mereka tunggu Mesias itu secara politis, yang akan mendirikan kerajaan di bumi ini dengan memenangkan, dan mereka menjadi penguasa di dunia ini. Dan konsep Yesus berbeda. Ya. Pemahaman Yesus tentang kerajaan Allah
Dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, kalau memahami ini seperti pemahaman kitab Mazmur, bahwa kadang dua kata yang berdekatan yang sepertinya mirip itu untuk menerangkan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan begini, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadi menurut konsep Yesus, kerajaan Yesus yang dimaksudkan ialah suatu masyarakat di dunia ini di mana kehendak Allah akan terjadi secara sempurna seperti di surga. Masyarakat di dunia ini di mana kehendak Allah itu terjadi secara sempurna. Jadi kerajaan yang dimaksud sini adalah kerajaan Allah yang didasari oleh kasih dan bukan kekuasaan. Sebab itu dari awal Yesus sudah ngasih contoh kepada mereka. Yang berkuasa siapa? Dia bilang, kamu melihat bahwa di dunia orang berlomba-lomba berkuasa memerintah dengan tangan besi. Tapi Yesus berkata, aku gak ngomong di antara kamu, yang terbesar ialah yang menjadi hamba. Yang terbesar justru menjadi hamba, dan Yesus sudah beri teladan begitu, saudara. Di dunia dia sudah mencuci kaki murid-muridnya. Kerajaan yang didasari oleh kasih bukan oleh kekuasaan. Sebab itu dikatakan ini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Taurat itu kan kitab perjanjian lama ya, kitab para nabi dan Taurat. Tulisan Musa dan nubuatan-nubuatan dan sebagainya. Dikatakan kedua hukum ini tergantung Taurat dan kitab atau nabi. Apa itu? Jawab Yesus kepada, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan dengan apa? Hati, jiwa, kekuatan, seluruh aspek tubuh. Tidak bisa mengasihi Tuhan cuma dengan roh, mengasihi Tuhan dengan jiwa dan juga dengan tubuh. Saya sering katakan, coba saudara suruh menyembah Tuhan kalau saudara lagi sakit. Saudara sakit, badan meriang, sakit semua. Bisa? Walaupun Alkitab mengajarkan bersyukurlah senantiasa. Tapi sambil gerges, aduh Tuhan Yesus. Kan keluhan. Saudara bisa? Ku sanjung. Bisa, tapi perlu pergumulan dulu untuk sampai ke titik itu. Itu kan tiga hal. Nah, itulah hukum yang pertama, dan saudara katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih samamu seperti dirimu sendiri. Jadi begini saudara, kasih Tuhan. Itu saja sebenarnya. Sebenarnya kan simple. Tuhan bilang kerajaan Allah yang dibangun, Tuhan bilang bertobatlah kamu sebab kerajaan sudah dekat karena rajanya datang. Tatanan yang Tuhan mau bangun itu sebuah kerajaan yang didasari oleh hukum ini tadi. Kasih. Simple kan? Tapi coba saudara kalau saudara bisa terapkan dengan sungguh-sungguh cuman itu. Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi Yohanes bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan pasti kamu melakukan seluruh perintahnya. Ikut semua. Tubuh, jiwa, dan roh tadi itu. Mengasihi Tuhan. Benar? Dan dikatakan kasihi orang lain sama dengan kasihi sendiri. Benar itu? Dan kalau itu sudah bisa diterapkan, wow saudara, simple kan? Rasa simple, iya. Tapi apakah benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi manusia yang lain seperti mengasihi diri sendiri?
ukuran saya ini, ada seorang hamba Tuhan yang buta mengajarkan simple banget. Dia bilang begini, bagaimana bilang mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Dia bilang kalau kamu makan makanan ini enggak enak, jangan kasih orang. Kalau kamu sendiri enggak kepengen makan. Simple kan? Ukuran mengasihi diri sendiri. Kalau saudara misalnya kepepes, saudara sendiri lagi enggak ada makanan, cuman satu piring, dan orang lain lagi lapar juga, bisa saudara bagi? Itu loh. Karena bilang sederhana, tapi buktikan, lakukan. Nah itu yang saudara bilang, kalau jangan orang yang membenci. Apalagi tuntutan Tuhan itu kalau orang yang membenci kamu. Saya lagi dengar sebuah kesaksian tapi bahasa Inggris. Saya kirim kepada Ibu Lisa. Wow. Ada orang namanya Yasir. Dia bilang punya teman di sekolah. Anaknya namanya Zakaria. Dia bilang smart, anak yang baik. Satu-satunya yang membuat saya benci adalah karena dia berbeda dengan saya. Pengikut Yosua. Mereka sebut itu Yesus itu Yesua karena bahasa sana ya. Satu saat saking memang sudah jengkel, memang sudah benci, dia katakan gitu. Mereka berencana, dia tahu tempat Zakaria ini lewat. Dia itu tempat gelap. Dia naik di atas pohon, maghrib begitu, gelap. Ketika anak itu lewat Zakaria, loncat itu si Yasir. Dipukulin, dipatahkan tangannya, dipatahkan kakinya. Akhirnya didekap mulutnya dan tidak bersuara. Ditinggal di situ antara hidup dan mati. Dia pulang puas. Dia bilang, aku akan menjadi pembela jalan Allah. Tapi semakin besar, dia sudah semakin bertekad untuk membunuh orang-orang yang berbeda dengan dia. Tapi semakin besar dia ada perasaan takut terhadap dosa. Takut mati. Satu saat ponaannya masuk rumah sakit. Sekarat sudah 2 minggu. Tidak buka matanya, tidak gerak badannya. Ada orang Kristen di sebelahnya. Berbicara tentang Yesus. Dia bilang begini, kalau kamu percaya Yosua bisa sembuhkan. Didoakan. Dan langsung itu anak buka mata, tangannya bergerak. Dia berkata, ini setelah 2 minggu itu pertama kali dia ini. Pertama kali dia bisa bergerak lagi. Lalu anak Tuhan ini cerita sama dia, bilang begini, itu kecil. Dia bilang yang terbesar ketika Tuhan mengubah hatimu dan hidupmu. Mau didoakan, terima Yesus. Begitu terima Yesus, keluarga tahu. Papanya, neneknya, dia bilang stop sampai di sini hubungan kita. Dia panggil teman, keluarga, saudara, diumumkan. Mulai hari ini saya tidak punya anak ini, dia sudah mati. Dia bilang, Tuhan, adakah Engkau hidup? Kalau Engkau hidup, tunjukkan bahwa Engkau ada. Dan dia bilang Tuhan berbicara kepada dia. Dia bilang, Yasir, aku tahu sakitmu. Bahkan sebelum kau mengalami ini aku sudah tahu. Akhirnya dia kuat, dia tetap setia. Satu ketika 25 tahun kemudian. Dia bilang untuk pertama kali Yasir ini pergi ke Mesir, saudara. Ada sebuah pertemuan anak-anak Tuhan. Kayak konferensi gitu ya. Mungkin kalau kita ada Reinhard Bonnke datang, ada ini gitu ya. Nah, pembicaranya itu hamba Tuhan dari Sudan. Nah, anehnya tiba-tiba hamba Tuhan ini mendekatin dia karena entah kenapa.
Dia pengen berbicara kepada dia. Dia tanya, kamu dari mana? Dia bercerita, saya dari sini. Dulu dia cerita, saya ceritakan itu peristiwa dia menganiaya itu. Tiba-tiba pendeta itu nangis. Dan dia bilang, kau ingat saya? Aku Zakaria. Wow, dia kaget saudara. Dia kaget, aku Zakaria. Terus dia bilang, kenapa? Kamu bisa seperti itu? Dia bilang begini, karena kau sangat benci aku, makanya aku sungguh-sungguh mendoakan. Karena Yesus berkata, doakan orang yang membenci kamu. Dia didoakan terus sampai pada akhirnya si Yair terima Tuhan. Memang lewat itu ada orang yang memberitakan, lewat kesembuhan dan kemudian diceritakan tentang kabar keselamatan itu. Lalu ditutup begini kesaksiannya sama Yasir. Dia bilang, ketahuilah kalau ada orang yang sangat membenci kamu, doakan. Karena dia butuh Yesua. Hanya Yesua yang bisa mengubah hidup orang. Luar biasa bukan saudara? 25 tahun merancang sedemikian, wow. Tuhan merancang begitu luar biasa. Jadi semakin dibenci itu. Makin tunjukkan kasih. Nah, itu sebabnya saudara, Rick Warren bilang ini hukum agung. Agung saudara. Hukum kasih itu agung. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri. Kasih itu mengendalikan diri. Kasih itu menganggap orang lain lebih utama dan lain-lain sebagainya. Hukum itu agung dan itu yang disebut kerajaan Allah dalam tatanan itu. Memakai hukum itu untuk diterapkan. Sebab itu Yesus bilang, kasihlah satu dengan yang lain. Dunia akan tahu bahwa kamu murid-muridku. Sudah berhasilkah kita? Kita kan udah usah ngomong ruwet-ruwet loh saudara. Ini aja. Karena dikatakan seluruh Taurat dan kitab nabi-nabi tergantung di dalam ajaran ini. Artinya seluruh perjanjian lama itu. Kasih Tuhan dan kasihi orang lain sama seperti diri sendiri. Artinya ukuran kasih kepada orang lain itu sama dengan mengasihi diri. Bisa kita? Belum. Makanya itu kita perlu namanya Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan itu saudara. Itu yang pertama. Dunia akan lihat kamu berbeda hanya karena itu. Yang ketiga, pesan yang ketiga. Pertama tadi Tuhan berbicara tentang apa? Tunjukkan bahwa dia hidup. Yang kedua, dia berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan yang beda. Mau murid itu ngerti. Nah setelah dia ngerti bahwa itu berbeda, maka mereka bisa terima Tuhan. Kalau enggak, mereka masih tunggu. Dan sebagian teman-teman yang bercerita yang pernah dari Israel, mereka masih menangis di ratapan. Menunggu Mesias untuk membebaskan mereka, membuat mereka benar-benar merdeka. Yang ketiga, diperintahkan untuk menjangkau segala bangsa dengan berita pengampunan dosa. Berita Injil itu yang disebut Euangelium. Makanya ada kalau dikatakan evangelis, pelayanan evangelis. Dan penginjil disebut evangelis kan begitu. Berita, kabar kedatangan Tuhan. Ke tari ini. Kabar keselamatan, kabar gembira, kabar pengampunan. Berita itu yang perlu disampaikan. Kisah para Rasul berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea Samaria. Kata saksiku, kata yang dipakai ini saudara itu kata di dalam pengadilan. Saksi itu istilah dalam pengadilan. Pertama, seorang saksi adalah seorang yang mengatakan saya tahu ini adalah benar. Memperkatakan saya tahu bahwa ini benar. Bukti kesaksiannya adalah pengalaman pribadinya. Dia ngomong karena dia tahu benar. Seorang penulis bernama John Bunyan, orang Inggris, hidup tahun abad 16. Saudara kalau cari di internet, dia salah satu seorang yang menulis tentang kekristenan dengan judul Musafir, proses perjalanan musafir, dan itu diterjemahkan lebih dari 100 bahasa. John Bunyan terkenal dengan penafsiran alegoris, jadi lambang-lambang begitu. Dan dia berkata, saya khawatir, apa yang dikhawatirkan? Dia bilang begini, yang dia khawatirkan adalah ketika orang Yahudi bilang, saya pikir agamaku yang terbaik. Kemudian yang lain berkata, agamaku yang terbaik. Dan yang dia khawatirkan ketika orang Kristen juga berkata, saya pikir juga demikian. Saya pikir. Tapi dikatakan seorang saksi harus mengatakan bahwa saya tahu. Bukan saya pikir seperti yang dipikirkan orang. Saya benar-benar tahu, ngerti bahwa ini kebenarannya seperti ini. Bahwa keselamatan itu cuman dari Tuhan dengan caranya Tuhan. Sebab itu dikatakan lewat pengampunan dosa. Dan itu jalan satu-satunya saudara. Kedua, seorang saksi yang benar tidak bersaksi dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan perbuatannya. Tadi kembali lagi, dia tahu benar. Ketika kita bersaksi dan ditanya, kamu tahu? Ya, saya tahu. Kalau kamu tahu, katanya si A begini. Saya bilang, itu bukan saksi. Katanya ini, katanya bukan. Saya tahu. Jadi pengalamannya dia ngerti benar bahwa dia tahu kejadiannya, tahu kebenarannya. Tahu bahwa peristiwanya itu begini, tahu yang benar itu seperti ini. Dan itu bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan perbuatan. Saudara, saksi itu dikuatkan dengan barang bukti kan? Ada bukti-bukti yang menguatkan seorang saksi, bukti-bukti. Yang menguatkan kita apa dari saksi-saksi itu? Yesus bilang memang aku akan menyertai kamu. Dengan kuasa itu dalam pelayananmu akan disertai dengan ini segala macam. Nanti kita akan baca terakhir penutup ayat nanti. Hidupi hukum agung itu. Kalau saudara hidup di situ dan saudara membicarakan yang saudara benar-benar tahu. Kalau enggak bisa saudara. Kita gak mungkin bisa bersaksi kalau sendiri kita gak ngerti. Kita sendiri lagu-lagu benar gak keselamatan cuma dalam Yesus. Kalau saudara masih berpendapat bahwa keselamatan bisa di luar Kristus, saudara tidak akan bersaksi. Buat apa? Ya kan? Kita kan bukan sedang berjuang banyak-banyakan anggota, bukan begitu. Yesus ngomong, aku gak pingin orang binasa. Makanya saya datang ke dunia ini. Yang ketiga, kata Yunani saksi martos martir. Menjadi saksi berarti taat apapun risikonya. Bahkan jadi martir. Sebab itu dikatakan bahwa kita itu butuh roh kudus untuk itu semuanya. Penutup, Yesus berkata demikian. Ini loh saudara, simpel aja sebenarnya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan menjadi Yesus murid, berjalan bersama dengan Allah. Untuk apa? Untuk bekerja bersama-sama dengan Allah. Ada misinya dong. Mari ikutlah aku.
Ikut tuh kan, ikut dong, jalan bareng kan gitu. Nah kita murid Yesus, kita berjalan gak sama Tuhan? Atau Tuhan lewat A kita B? Jalannya Tuhan X kita milih Z? Kalau kita murid berjalan bersama dengan Allah, ikutlah aku. Ikut. Jalan bareng. Untuk apa? Karena ada tujuan Tuhan, ada misinya Tuhan. Untuk apa? Ku jadikan penjala manusia. Kenapa sih? Karena Tuhan bilang aku datang untuk itu. Aku gak kepengen manusia ini binasa. Makanya Tuhan bilang yuk kerjasama dengan aku. Ikut aku. Jalan bareng aku. Ada persekutuan. Berjalan bersama itu ada hubungan. Persekutuan, relationship. Saya bilang worship. Tapi bekerja bersama dengan untuk tujuan apa? Tuhan bilang ayo. Kalau kamu udah ikut aku ada tujuannya. Untuk apa? Ku jadikan penjala manusia. Caranya banyak. Kita tutup dengan Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Dengar saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena dia mengurapi aku. Untuk apa? Telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Next. Ayat 2 sudah. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Supaya menyebutkan pohon tarbantin kebenaran taman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya. Ketika Yesus baca ini di bait Allah, dia bilang begini, hari ini ketika ngomong mendengarnya, itu sudah digenapi ayat itu. Dan seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara catat baca, itu yang dikerjakan oleh Yesus. Membebaskan orang yang tertawan. Ditawan setan, ditawan sakit penyakit, belenggu, tekanan jiwa. Minggu itu ada renungan hari apa itu renungan di spirit. Yesus menjamah orang kusta. Ditanya begini, kenapa perlu dijamah? Yesus mestinya cukup ngomong sembuh. Orang kusta kan tidak boleh didekati, bukan? Ya, semua orang harus menjauh. Aturan imam juga begitu. Jangan dekat-dekat, diasingkan. Tapi Yesus bilang, Yesus menjamah. Kenapa? Yang perlu disembuhkan pertama-tama orang kusta itu jiwanya. Yang sudah ditolak oleh banyak orang. Dan Yesus, ketika Yesus menyentuh, oh ya lain Yesus ini. Menerima aku apa adanya. Baru dikatakan sembuhlah. Kalau Yesus sembuhkan dulu baru didemek, sama aja dengan yang lain kan. Tunggu kalau dia sembuh baru mendekati. Tapi Yesus gak begitu. Itu berarti Tuhan peduli loh dengan masalah jiwa.
remuk jiwanya, ditolak orang semua. Bayangkan orang sakit kusta itu sambil jalan, kusta. Harus seperti itu, aturan. Supaya orang semua minggir, menjauhi. Dan itu pukulan, saudara. Dan ternyata orang yang bunuh diri itu katanya satu saja, merasa tidak ada seorang pun yang ngerti dia. Dan Yesus ngerti itu. Hati yang remuk. Harusnya kalau Roh Allah ada pada aku, itu yang kita kerjakan. Merawat orang-orang yang remuk hati. Orang yang terbelenggu, setan-setan itu yang dikerjakan oleh Yesus kok, saudara. Genaplah hari ini ketika engkau mendengarnya. Karena itu digenapkan dalam diri Yesus. Dan Yesus berkata, aku mau melengkapi kamu. Jangan kemana-mana. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak akan sanggup melakukan itu semua. Kita gak sanggup hidup seperti yang Tuhan mau. Benar. Tapi Roh Allah yang berikan kemampuan. Dan kita itu bisa. Kita bisa mengampuni aja itu kalau gak kekuatan Roh Tuhan, gak mungkin loh, saudara. Ya kan? Mengasihi seperti yang Tuhan mau. Yesus bertanya berkali kepada Petrus, Petrus, agape, filia Tuhan. Apa engkau agape kepadaku? Aku filia Tuhan. Petrus gak berani lagi mentang-mentang, Guru, kalau mereka semua pergi, aku tidak akan. Dia mau paling pertama membela Tuhan ketika dia mau ditangkap. Pakai pedangnya. Seolah-olah dia perkasa. Ketika Yesus ditangkap, ada orang perempuan bilang, terus ini kamu koncone ya? Tak lihat suka kumpul-kumpul bakar-bakar ikan bareng. Golongannya ini. Ngomong apa kamu? Pura-pura gak dengar ke saudara. Iya, kumpul-kumpul bakar ikan biasanya. Ketemu lagi orang, ngomong lagi. Akhirnya terakhir bilang, kamu muridnya ya, aku gak ngerti yang kamu ngomong. Kukuruyuk. Tuhan bilang, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum itu, enggak ada. Tapi begitu Roh Tuhan turun kepadanya, dia berkhotbah. Dan hari itu 3.000 orang langsung percaya. Dengan berani ngomong. Kamu kan yang menyalibkan, kamu kan. Itu kan resiko dia dilemparin batu dengan orang-orang banyak yang memang pada waktu itu dengan Yesus. Tapi itu semua dikerjakan bisa. Dan mereka melakukan. Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan bahkan lebih besar dari apa yang kulakukan. Wow, Yesus kurang hebat apa? Apa karya Yesus begitu banyak dia lakukan? Menyembuhkan, mengusir setan, membuat mujizat orang sakit mata melek, diludahin, digosok-gosok, ditiup, dan lain sebagainya sampai menghidupkan orang mati. Dan tapi dia bilang, kalau kamu, bahkan kalau kamu percaya, kamu akan melakukan lebih besar. Dari mana itu? Kalau Roh Tuhan ada bersama dengan saudara. Nah, masalahnya kan kita sendiri kan tidak yakin. Jangan saudara, saya kadang-kadang juga begitu kok. Tidak yakin bahwa iya. Tapi kalau kita berkata kalau itu percaya. Kalau kita ngomong sama orang, kenapa? Kok sulitnya? Dia bilang, iya saya ngomong misalnya begini. Aku ya belajar bersyukur. Iniku sama iniku beda. Di pikiran dan di hati tidak sama. Itu makanya gak bisa gitu. Makanya sekali lagi bahwa Roh Tuhan itu diberikan kepada kita untuk apa? Untuk melayani saudara. Ikut Yesus. Berjalan bersama dengan dia. Dan menjangkau jiwa-jiwa. Yang sakit diparani.
yang remuk hati diparani. Makanya orang-orang Korea itu katanya mereka ibu-ibu itu komselnya itu bergerak dengan luar biasa. Kalau misalnya di sini ada tetangga lagi sakit, rundingan, yuk bikin apa? Bikin sup, kirim. Ibu-ibu kan lagi flu ya. Ini kami kirim sup buat ibu. Hanya itu. Satu saat mereka, kenapa ya ibu-ibu ini kok beda? Mereka bercerita, yang membuat kami beda, kami punya Tuhan Yesus. Ceritalah Injil disampaikan. Keselamatan hanya melalui pengampunan. Yang diberikan Yesus itu hidupnya. Kalau saudara miliki hidup itu, curahkan hidup dalam kekekalan bersama dengan Dia. Jadi bukan soal api-apian saudara, bukan. Kita gak sedang berjuang mau cari-carian banyak anggota, bersaing untuk itu. Enggak, Yesus bilang kalau mereka gak percaya binasa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Tetapi yang tidak percaya dihukum. Cuman itu kok pilihannya, percaya atau tidak percaya? Percaya cara Tuhan. Tidak percaya ya sudah dihukum. Dan kita punya beban itu. Sebab kalau kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, Yesus Tuhan yang sudah dibangkitkan, kamu akan selamat. Paulus berkata, tapi bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Tapi bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana beritakan kalau tidak ada yang mengutusnya? Makanya gereja-gereja dulu itu pakai utusan-utusan, mengutus orang, mengutus. Didoakan ya, kita diutus oleh Tuhan di dunia ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadikan hidupku berarti dengan urapan Tuhan, membawa orang datang kepada Tuhan, supaya orang melihat keagungan Tuhan kita. Amin. Tuhan berkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian lagi. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan mereka yang terluka. Kiranya nyanyian ini memberikan inspirasi untuk mengingatkan kita kembali. Ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur kami karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak bukan firman Tuhan. Kami siap. Kalau Tuhan yang memanggil pasti melengkapinya. Mengucap syukur kami dalam segala hal. Kami percaya orang-orang umat yang datang malam hari ini adalah murid, calon murid, bahkan sudah menjadi murid untuk menjadi pengikut Yesus. Lengkapi kami Tuhan, bisa membebaskan, melepaskan orang-orang terbelenggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bekerja karena kami percaya Tuhan tidak akan menyuruh, mengutus kami ke tempat yang tidak mungkin kami kerjakan. Karena kami percaya Tuhan sudah ukur itu dan membekali kami. Terima kasih. Kiranya kami semua yang datang diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, kota kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, setiap kami diberkati Tuhan, rumah kami, gereja kami diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dalam minggu ini kami berdoa, Tuhan tuntun kami semua, jaga kami semuanya. Semua diberkati Tuhan dengan sehat, dengan kekuatan baru, dengan iman dan pengharapan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari kita siapkan persembahan kita bersama-sama. Dari sejak tadi saya gelisah. Saya pikir kenapa saya gelisah begitu. Ternyata saya bikin kesalahan. Tidak pakai masker. Saya duduk di belakang, apa yang gak beres ya? Kok saya gelisah dari tadi? Itu luar biasa. Itu dosa itu. Minta maaf. Kadang-kadang perjamuan kudus saya tidak lepaskan, saya makan roti. Kandas di mulut. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, ini persembahan kami. Kami mau serahkannya Tuhan. Berkatilah. Yakinkan kami bahwa dari hati yang terbaik, kami dengan rasa damai sukacita melepaskannya. Kami berdoa bagi orang yang kekurangan. Kiranya berkat Tuhan pun dapat dikenal, dirasakan, disambut oleh mereka. Kiranya persembahan kami Tuhan dari hati yang terbaik dan juga sampai kepada hati Bapa yang terbaik. Tuhan dipermuliakan, kami sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Kita sambut berkat Tuhan. Saudara, dengan penuh pengharapan dan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Yang sakit-sakit, terimalah kesembuhan. Ya dalam keadaan lama, terimalah kekuatan baru. Dalam keadaan tidak ada solusi, Tuhan terima, Tuhan berikan solusi kepada kita sekalian. Solusi dari Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Dan berkat ini dalam segala hal. Berkat jasmani, finansial, damai, sukacita, kelepasan, dan berkat-berkat kekuatan baru. Iman kita ditambahi dan kuasa diberikan, Roh Kudus diberikan. Pulanglah dengan damai sejahtera atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.